Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim Nina Aman Official. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ke kantor Kecamatan Kahayan Hilir untuk berbincang santai dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Kahayan Hilir, yaitu Pak Haji Mahfud. Beliau insya Allah akan menjabarkan, akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua. Walaupun bagaimana orang tua adalah orang yang patut dan sangat harus kita hargai. Karena dengan menghargai orang tua kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang sangat berpribadian yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita bertemu kembali, Pak Haji. Nyaman. Jadi mudah-mudahan Pian masih jaga ibarat kita tuh senang hatilah menerima kami. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji untuk waktunya buat kami dari tim Nina Aman Official. Jadi kami hari ini nak berbincang santai dengan sampean. Nah, anak-anak tim Nina Aman Official ini berisi kegiatan dalam Ramadan itu yaitu dakwah Ramadan. Nah, sebelumnya kan sudah ada beberapa orang yang kita kunjungi, kita silaturahmi, dan hari ini giliran Pian Pak Haji kan kita silaturahmi. Insyaallah. Nah, jadi yang kita bahas hari ini yaitu masalah kayak apa, bagaimana kita tuh menghargai orang tua kita, menghormati orang tua kita. Karena kebanyakan kan wah ini Pak Haji, anak-anak kita nih, ampun maaf Pak Haji lah, sudah karena mungkin faktor ya kemajuan zaman lah, apa globalisasi kita nih, kayak ini banyak sudah orang tua kita nih yang nang kada dihargai, kada dihormati, ada nang kuitannya ditinggalkan, kada tanpa pamit, kada ada kabar beritanya sampai dihargai orang. Nah, bagaimana menurut dia? Alhamdulillah. Jadi apa tim official ini Aman Official kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebuah kegiatan atau kreativitas yang positif di samping ada unsur hiburannya lah, nyaman lah. Nah, juga ada nilai-nilai yang istilahnya ingin disampaikan lah, pesan untuk kebaikan terutama dari generasi muda kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah. Dan sebelumnya pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini kita masih sehat walafiat, nyaman lah, panjang umur. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah Ta'ala menambah keberkahan umur kita. Amin. Sehingga kita dapat sampai karena di hari raya Idul Fitri. Amin, insyaallah. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala sehingga betul-betul pada hari raya itu laksana bayi yang baru terlahir kembali. Amin. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah senantiasa kita dapatkan dari kehidupan dunia ini hingga kehidupan alam akhirat kelak. Amin. Jadi memang bujur ujar ini Aman tadi bahwa untuk masa sekarang ini banyak berbagai macam perkembangan lah teknologi. Kemudian pemberitaan yang bebas sekarang inilah bisa diakses oleh kita semua, sehingga kadang-kadang akan ada degradasi atau pergeseran. Nah, karena mungkin pandangan-pandangan dari berbagai macam itu tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama ini, sehingga bisa merubah lah. Nah, artinya kayak apa perasaan anak-anak muda kita dalam hal bakti kepada orang tua. Jadi bakti kepada orang tua ini kalau di dalam Al-Quran seperti yang termaktub di surah Al-Isra
Ini ayat 22, 23, 24, 25 ini. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha ad-dhulli min ar-rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini mungkin merupakan salah satu dasar dari kewajiban, kemudian tentang penjelasan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Jadi kesimpulan pada intinya bahwa bakti kepada orang tua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya wajib. Jadi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada intinya ini nenek aman bukan hanya kekanak-kanak aja kan. Nah, karena kita orang tua ini pun pasti lahir dari seorang ibu ya Allah lah. Nah, bahkan sekalipun orang itu sudah tua, sudah kaya sekalipun, pastinya masih di seorang tua kan. Nah, kewajiban dan apa ngarannya perintah berbakti ini tidak hanya kepada anak muda, kepada orang tuanya yang mungkin masih ada, tapi juga termasuk kepada kita yang mungkin, nah sebagai orang tua kita sudah memang tidak ada di alam dunia ini lah. Nah, artinya bakti itu sepanjang kita masih hidup karena hukumnya tetap wajib bagi kita. Jadi baik anu maupun sudah tua kan gitu. Nah kemudian kenapa maka kewajiban itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini sudah dijelaskan juga. Yang pertama hamalatu ummuhu kan gitu ya. Artinya bahwa ibu kita itu memang punya jasa yang sangat besar. Kalau bapak kita punya jasa yang besar juga mendampingi ibu kita kan. Artinya ibu kita memang sudah nyata hamil. Apa istilahnya apa tuan guru kita aja menjelaskan. Kalau hendak tahu kayak apa rasanya mama hamil itu coba ambil buah nyior kan jar lah. Nah ikat di parut sini bawa ke situ kamari, di jalan bawa mandi bawa istilahnya kan gitu. Kuring bawa bahkan bawa juga kan. Angkot terus. Nah kayak apa rasanya. Bahkan itu hanya ditempelkan di luar kan. Bagaimana kalau dimasukkan ke dalam kan. Luar biasa kan memang jasa orang tua kita. Belum lagi belum melahirkan. Kemudian setelah itu selama 2 tahun kurang lebih beliau mengurusi kita pada siang dan malam hari. Artinya orang tua kita ini ketika mengurusi kita waktu kita halus itu seakan-akan sidin rela menukarkan jiwa sidin demi untuk kenyamanan kita. Artinya kalau kita garing misalnya jadi baca sidin, lebih baik aku garing, aku aja nang garing nggak apa-apa, aku jangan kan gitu. Kemudian lagi sidin nggak pernah berkeluh kesah, hanya limbah istilahnya kita teguring kan sidin mulai teguring lagi beberapa waktu menangis kita. Kalau bang sidin bermamai bapak dengan penuh kasih sayang lah sidin mengganti akan popok kita. Kalau zaman dulu kan berarti lampin lah. Nah kadang mau juga kita masih menangis juga masih tengah malam dalam keadaan mengantuk juga. Kalau bermamai kada dengan penuh kasih sayang diambil sidin digendong sidin. Nah, artinya kita ini merepotakan sidin. Nah, mau olah sidin kurang istirahat, mau olah sidin terganggu, guring tadi. Tapi sedikit pun tidak ada rasa benci atau mual sidin lawan kita pada kita habis itu. Nah, digendong disayang sidin sampai kita betul-betul tenang, merasa nyaman kalau guring lagi. Nah, diandak hanya sidin istirahat pulang. Dan itu ada sekali dua kan dalam semalam berkali-kali. Tapi orang tua kita sama sekali tidak pernah mengeluh. Kalau dia sampai meminta-minta kepada kita dan beliau mengurus kita di waktu kita itu tersebut. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama bakti ini bakti kepada orang tua nih. Nah ditunjukkan dengan ucapan fala taqul lahum uff. Nah artinya ucapan-ucapan yang bagus, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakitkan hati kita. Kayak melawan lah. Kayak melawan misalnya kayak semalam lah, nah kata nambah ulung itu. Sekalipun sebujurnya peninian tapi pas dia bang sebujurnya. Nah, hendak ini minat mereka kan orang masih anom kan. Nah, aman melawan-lawan ya kan. Nah, jadi sebujurnya bukan berarti bakti kepada orang tuanya harus menurut terus kalau orang tua. Cuman kayak apa caranya agar jangan sampai up ini lah. Up itu artinya atau membentak atau berpandang kasar. Nampak kasar ya. Ya, bapak kita kalau setuju sampaikan kita setuju kita itu, tapi dengan cara yang lemah lembut. Kemudian kalau sini misalnya mau stop dulu kan. Karena ada waktu cari waktu yang nyaman dulu kayak apa supaya orang tua itu bisa mengerti dan memahami bahwa kehendak kita tuh ada sama lah Mas Idin gitu. Nah, jangan sing bentak-bentak.
Ya kadang-kadang itu kadang-kadang lah, tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua dipelihara dari itu. Amin. Nah, melihat cuitan dari sekolah kan pegawai di perumahan aja, dia di kampung seorang sudah kuliah tinggi kan S2 Sukses S3. lah. Nah ini kuitan Pak Pandir salah aja menyambat misalnya apa HP ke apa kan misalnya ketawa kan gitu. Aduh mamanya salah itu mau beri supan pian aja. Nah Ada ingat caranya? Nah seorang bisa kuliah sebagainya tuh gara-gara kuitan pegawai berhemat sehingga sidin kada mampu kada sempat untuk menambah pengetahuan tadi kan. Karena kalau pegawai aja dia menyekolahkan seorang. Jadi kepintaran seorang itu nah yang pertama memang itu hasil usaha kuitan. Kemudian yang kedua bukan untuk maulah kuitan aja Pak. Nah, harusnya dengan penuh apa ngarannya hormat dan sebagainya. Kalau memang itu sebenarnya perlu pelajari lah, pelajari itu namanya kan itu nyampe itu ujar sidin sampai tahu kalau sidin kan aku itu aja bisa ya kan ini kan apa kan itu tapi itu dia nih orang mau bilang dong ini mantap mah gitu kan. Jadi kayak orang kuliah juga benar pandai nanti pokoknya disampaikan kayak apa lah kasih lebih paham. Iya untuk lebih paham tapi nya ada sidin ada masa tersinggung gitu. Janganlah sedikit aja udah nah seenaknya Pak Pandir menyalahkan kuitan, membadai kuitan kan, apalagi mengancang-kancang kan itu. Nah jadi pertama itu kata-kata yang kita ucapkan kuitan, apakah kita merasa sarik lawan sidin? Apakah mungkin kita merasa kecewa lawan sidin? Apakah mungkin karena kita ada sependapat lawan sidin? Memang boleh aja, tapi jangan sampai menyampaikannya itu dengan kata-kata yang mengolah sidin merasa sakit hati, tersinggung atau kecewa. Nah itu dengan kata-kata berarti kan bakti yang menjaga wala taqullahuma uffil wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah mengatakan kepada mereka cih atau wala tanharhuma dan jangan kamu menghardik mereka wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan kepada mereka itu dengan ucapan-ucapan yang mulia. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Wahfid lahum janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan badan. Nah, tundukkan. Dari orang Banjar itu kemungkinan lah bahasa harfiahnya nih. Bertunduklah lalu ada presiden. Menghormati. Nah, secara umumnya artinya perilaku kita kepada orang tua selain panderan tadi. Perilaku kita kepada orang tua itu juga dijaga agar jangan sampai perilaku kita menyebabkan sidin berpikir sakit hati, mengolahkan sidin merasa bahwa sidin kecewa dengan kelakuan kita. Baik kelakuan kita pada saat istilahnya ada bersama dengan sidin atau di luar rumah kita seolah jauh sebagainya. Nah kira-kira kelakuan apa yang menyukai kuitan nih? Nah kita jaga jangan sampai kena mau dibelahi menjalik lah sampai kabarnya kuliah apa seolah 2-3 tahun sampai kabarnya pada kuitan kesannya yang pada bagus kan gitu. Nah itu artinya menjaga sikap dan perilaku kita bukan hanya sekedar menghormati dan menghargai sidin, tapi bagaimana menjaga sikap dan perilaku kita ini agar apa yang kita jauh itu jangan sampai mengolah sidin dan mengecewakan sidin. Nah, kemudian yang terakhir dalam ayat ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini artinya doa ya, yang selalu dianjurkan untuk dipanjatkan oleh anak untuk baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa doa ini adalah termasuk salah satu syarat doa dan permintaan kita kepada Allah diijabah atau sampai kepada dia. Artinya kalau orang tua berdoa untuk dirinya minta apa aja, sekalipun sudah mengucap alhamdulillah, sudah mengucap salawat, tapi tadinya pun doakan kitanya, maka doanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda anak soleh. Bahwa memang Rasulullah mengatakan ayu amalin ahabbillah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama as-salatu ala waqtiha, kemudian yang kedua birrul walidain, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, ini lagu anak TK lagi. Nah, ini artinya bahwa apa nih? Ini. Nah, kedua nih. Nah, kuitan kedua nih. As-salatu ala waqtiha berarti mentaati Allah Ta'ala yang menegakkan salat, mentaati Rasulullah yang menganjurkan salat pada awal waktu. Nah, berarti yang ketiga adalah hormat atau bakti kepada orang tua. Di samping itu Rasulullah juga ada dalam hadis beliau mengatakan, nah al-jannatu tahta aqdamil ummah. Berarti
artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ibu itu maksudnya orang tua kan, ibu dan bapak tadi sebetulnya. Nah, jadi mungkin untuk hal yang berhubungan dengan masalah secara singkat penjelasan bakti pada orang tua, artinya bakti dari terbagi tiga lah, nyamanlah. Nah, bakti dengan ucapan, bakti dengan perilaku, dan bakti dengan doa. Nah, dengan doa. Kemudian bakti itu selain perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga menentukan doa kita diterima atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menentukan bahwa Allah itu atau pada lawan kita. Luar biasa. Alhamdulillah kita sudah dengarkanlah panjang kali lebar. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dijabarkan oleh Pak Haji Mahfud lah, kita semua sebagai generasi muda dan kita semua yang masih memiliki kuitan, baik yang hidup atau yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, wajib kita sebagai anak yang soleh harus tetap terus mentaati orang tua kita, mendoakan orang tua kita sebagai anak yang soleh. Insya Allah dijabah Pak Haji lah doa kita, dikabulkan walaupun kita jadi Pak Haji tadi berdoa apapun, meminta apapun, namun kadang mendoakan kuitan kadang sampai. Nah, luar biasa lah kuitan. Nah ini makanya kita jangan sampai dicap sebagai anak yang durhaka. Nah, jangan sampai sedikitkah banyakkah kita dengan kuitan itu harus tetap hormat. Apalagi jangan sampai kita tadi menyakiti dengan perkataan, perbuatan pulanglah Pak Haji lah, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kami dari tim Nina Aman Official mengucapkan terima kasih banyak Pak Haji lah atas silaturahminya, atas semua penjelasannya dan penjabarannya. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang soleh. Demikian yang disampaikan dakwah Ramadan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.